Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa mawala, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali pada hari Rabu. Tetap kajian kita di acara Nikmatnya Sedekah, dan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di Selasa yang lalu. Yang kemarin itu masih dalam sedekah dan jodoh bagian kedua. Dalam mengawali jumpa kita di pagi ini ada sebuah SMS yang masuk. Itu jam 22 lewat 9 menit. Nah, ini detail banget nih disebutin ya. SMS ini datang dari jemaah hati dari Jepara. Disebutkan bahwa seorang ayah mengeluh karena cinta anak laki-lakinya ditolak si ayah perempuan. Undangan sudah disebar dan jodoh sudah disiapkan. Teman kita ngasih solusi kepada si bapak tersebut dengan sedekah aja. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Nah, 3 hari sebelum hari H, si calon pengantin laki-laki pilihan si bapak perempuan tadi ditangkap polisi karena judi bola. Nah, kisah ini asli Pak, terjadi di awal bulan April 2009. Akhir cerita, jodoh tidak kemana-mana dengan cara sedekah. Subhanallah. Jadi macam bapak atau punya anak atau kita yang anak muda, ketika kita ingin memiliki satu pasangan, punya hasrat supaya dia nggak kemana-mana, jangan pakai pelet, sedekah aja, insya Allah nggak kemana-mana. Baik Ustaz, itu SMS datang dari Jepara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah di seluruh tanah air, jangan lupa baca bismillah ketika melihat tayangan ini. Insya Allah kita sama-sama di sini mengaji, niatnya nawaitu karena Allah. Kita melanjutkan kajian-kajian yang sebelumnya. Jadi di dalam teknologi sedekah. Jadi saya menyebut memang teknologi ini, karena sedekah ini luar biasa ya. Dia punya kekuatan yang merupakan kekuatan Allah. Kalau kita makin memang dengan satu keyakinan yang tinggi, ketulusan dan keikhlasan yang luar biasa, maka insya Allah sedekah ini akan bekerja betul sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Tinggal nanti persoalannya adalah kesabaran, kemudian sejauh mana Allah melihat kita ini pantas atau tidaknya. Dan juga perkara nanti apakah setelah kita diberi, kita termasuk orang-orang yang tetap mengingatnya atau tidak. Saya ibaratkan begini ya. Ada kita misalkan keluar dari rumah kontrakan nih pemirsa. Kita keluar dari rumah kontrakan pakai kain. Kita teriak sama tukang bubur. Bang, bubur. Si tukang bubur nengok. Tapi karena di kanan kiri dia dan di belakang dia orang ngantri, minta dilayanin dan sudah nyetor mangkok, kira-kira yang dilayanin kita atau yang paling dekat dengan si tukang bubur? Yang paling dekat. Tentu saja pemirsa jangan, ini pemirsa nih kadang-kadang suka hitam putih sih. Saya jadi ustadz nih suka bingung kayak kadang-kadang gitu. Kita ngomong kan ngayun nih ya, ngomongnya ngayun, ini kan cerita. Tapi dianggap kita nyamain Allah sama tukang bubur. Tentu saja ini bukan nyamain Allah dengan tukang bubur. Ini mau mengatakan siloka. Secara dunia kira-kira begini. Tentu saja yang dilayani adalah mereka-mereka yang dekat dengan si tukang bubur. Yang udah pada setor mangkok. Itulah cerita dunianya begitu. Nah sekarang jajal pemirsa. Pemirsa keluar dari rumah. Ya, megang duit cebanan. Megang duit 10.000 atau malah megang duit 50.000. Begini, bang bubur gitu. Itu saudara disamperin mas tukang bubur itu. Lebih top lagi gitu. Kalau saudara menyeruak ke tengah-tengah barisan orang-orang yang mau beli, lalu ngomongnya begini mas tukang bubur. Bang, nih 50.000-an. Bubur semangkok. Kembalinya buat ente. Itu yang lain minggir tuh. Yang lain minggir, itu kita yang
Layanin nomor 1, memang begitu. Apalagi kalau saudara-saudara mau mesen buburnya dari malam. Jadi malam-malam datang ke tukang bubur sebelum dia lagi menyiapkan. Bang, besok dagang nggak? Dagang. Oke, kalau dagang ini 50.000 buat ente. Tolong pagi-pagi anterin ke saya. Itulah tahajud. Yang tadi itu sedekah. Kalau kita bisa datang lebih malam, lebih awal, yang lain belum pada minta, belum pada mesen, kita udah mesen duluan. Pagi-pagi kita bersedekah, oh subhanallah, kekuatannya 2 kali lipat. Kecuali saudara memang udah biasa mesen. Artinya udah biasa tahajud, udah biasa sedekah. Sekali punya hajat, sekali keluar si tukang bubur merasa ini mau mesen bubur. Padahal kita cuma keluar biasa saja. Atau bahkan saudara nggak perlu lagi meminta. Tiba-tiba pagi-pagi tukang bubur ngucap salam. Assalamualaikum, udah bawa mangkok bubur. Ini bu, oh saya nggak mesen. Ya udah mesen nggak mesen, makan aja. Iya. Nah sedekah dan tahajud tuh kayak begitu. Nah tentu saja kita juga belajar secara dunia. Kalau barang udah di DP-in, insya Allah tuh barang nggak bakal dikemana-manain kan. Nah begitu juga urusan jodoh. Believe or not, jodoh itu seperti itu. Tentu nggak bisa main-main. Saya pengen Julia Perez nih, jebret. Ya nggak bisa bos. Yang kira-kira sekonek lah, yang kira-kira masuk akal gitu loh. Ya. Ya, baik Ustaz, tahan Siti dulu. Julia Perez ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahagia sekali ketika kita mengawali pagi ini dengan ibadah kepada Allah, kita sujud kepada Allah, dan semoga ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan dijaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Kepada pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan kembali bahwa acara nikmat sedekah ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI Taman Mini Pintu 2. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung, bisa nanti telepon ke kami di 021 8779 7000 atau di 021 8779 8000. Baik pemirsa rahmati Allah dan jemaah yang dicintai Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita yang sempat terpotong tadi di waktu adzan subuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi saya mengingatkan yang kemarin, mereview yang kemarin. Jadi pemirsa nggak usah ragu-ragu, sedekah itu memang membeli masalah gitu. Jadi jawabu kulli masail. Sedekah itu memang jawaban buat setiap masalah. Nggak usahlah dengerin orang-orang yang pada senangnya berdebat gitu. Kalau saya sih apa ya? Saya begini ya. Pemirsa kalau saya pribadi ya, berdebat boleh tapi sedekah dulu deh. Ya saya percuma berdebat melulu tapi pangkalnya kita nggak sedekah-sedekah jadinya. Nah, sementara orang lain nggak pakai ilmu, nggak pakai berdebat, hanya pakai kebiasaan, tapi akhirnya jadi wong sugi, ya jadi orang kaya, orang senang. Kadang-kadang saya dinyinyirin juga sama orang, wah sedekah sih pengen kaya. Nah emang nggak pengen kaya loh. Kalau saya balikin lagi, ya mana ada manusia nggak pengen kaya, semua pengen. Nah, tentu saja kita tidak berhenti di pengen kaya doang kan. Kita pengen kaya dunia dan akhirat. Jelas siapapun begitu. Allah itu yang maha tahu nafsu kita. Allah maha tahu nafsu kita. Karena itu Allah sediakan jalan-jalan yang menyelamatkan kita punya hidup. Siapa yang nggak pengen kekuasaan? Semua pengen kekuasaan. Siapa yang nggak pengen mulia? Semua pengen mulia. Siapa yang nggak pengen naik derajat? Allah ya tahu kita semua pengen naik derajatnya. Karena itu Allah kasih yang aman. Apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah bilang kalau udah beres sholat wajibnya, bangun deh sholat sunat tahajud, qiyamul lail, supaya nanti aku naikin kamu punya derajat. Lalu salahkah seorang hamba yang berdiri di depan Allah Azza wa Jalla di pertiga malam yang terakhir karena pengen diangkat derajatnya? Ya nggak salah. Orang-orang bilang begini, ente tuh jangan sholat karena masalah ente pengen selesai. Ya, nanti kalau udah selesai masalah ente nggak sholat lagi. Itu kan dua bab yang berbeda. Dua
frasa yang dijadikan satu, ya memang sesat. Kalimat kita sebagai orang yang memberi nasihat harusnya begini. Kalau ente mau selesai masalah ente, sholat dong. Nanti kalau masalahnya udah selesai, sholatnya dijaga. Gitu yang benar kalimatnya. Kalimat kita ini emang suka ngaco. Jangan kebanyakan minta sama Allah, ya malu. Ini kalimat buat saya salah, Pak. Yang benar ini minta yang banyak sama Allah ya. Tapi ibadahnya juga banyakin. Gitu. Paham tuh? Yeah. Nah ini ada SMS nih ya. Dari 0819529110 sekian. Ustadz, saya Ridho. Saya yang pernah ketemu Ustadz di Banjarmasin tahun 2006. Sekarang tahun berapa ya? 9 nih. Saat bulan Ramadan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Saya yang pernah sedekah 1 bulan gaji. Padahal bulan akan datangnya saya berhenti bekerja. Alhamdulillah Ustadz, saya berhenti beneran. Tapi saya mudah dapat jodoh akhirnya. Saya saat ini sangat bersyukur karena setiap bulan bisa bersedekah. Hampir setiap bulan juga saya menikmati penambahan rezeki. Ini ada yang aneh ya. Terasa nggak anehnya? Dia sedekah, bulan depannya menghadapi ujian akan di PHK. Dan terjadi PHK itu. Tapi dia malah cerita tiap bulan malah bisa sedekah, rezeki bertambah dan jodoh dapat. Masya Allah. Ada seorang anak muda di Jogja begitu ceritanya, dia jalan, lari pagi. Terus ada rumah dijual. Dia nawar. Pagi Bu, Assalamualaikum, ini rumah betul dijual? Oh betul. Berapa harganya? Tuh ada tulisannya, 100 juta. Nggak boleh ditawar. Terus dia liatin, buat siapa rumah ini? Buat saya. Diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini kan mahasiswa punya, ini ngapain nanya-nanya? Rumah begitu. Ya tapi karena emang orang nawar ya dipersilakan. Ya udah. Kalau punya duit nanti kemari deh. Ya deh. Pergi aja lagi jalan. Rupanya memang Allah berkehendak tuh. Allah berkehendak memang pengen bikin dia si anak muda ini punya rumah. Nih pemirsa, tadi saya nginin tangan, tandanya ada yang telepon. Gue bilang ntar dulu, gue lagi cerita. Yang telepon sabar aja ya, anggap aja ini ibadah kita sama-sama. Rekening telepon Anda jadi ibadah insya Allah. Tapi sebentar nih, lagi di leher nih ceritanya. Nah orang ini kemudian, sampai mana tuh gue lupa. Gak nawar. Iya deh gue salah nih, telepon dulu deh. Ya. Baik, nanti insya Allah Ustaz akan lanjutkan kembali kisahnya. Assalamualaikum. Halo. Tidak lupa. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Iya, halo. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bu Ina Surabaya, Ustaz. Oh iya, Oh, silakan iya. Ibu Ibu Ina. Ina maaf ya. Silakan Ibu. Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini. Ya. Saya punya masalah, Ustaz. Apa tuh? Saya kebetulan keliru hutang, Ustaz. Nah, terus suami saya kebetulan juga lagi dimutasi juga di tempat yang kurang bagus gitu, Ustaz. Ya. Tapi selama ini saya sudah berusaha untuk sedekah setiap bulannya, terus untuk ya sudah ini, tapi kok belum ada hasil ya, Ustaz. Iya. Saya minta petunjuk Ustaz, saya harus Baik. gimana gitu Ustaz. Saya Baik. ini lagi bingung, penghasilan nggak ada. Gimana Ustaz? Ini Ibu di Surabaya ya? Iya. Di rumah ada apa? Ada barang berharga apa di rumah? Ya mobil ada tapi masih semuanya kredit. Mobilnya Toko mobil ada. apaan? Mobilnya mobil apa? Kredit juga. Mobilnya Gimana, mobil Ustaz? apaan? CRV. Mobil apa? CRV Ustaz. Wow. Mobil CRV, iya. Utangnya berapa Ibu kalau boleh tahu? Lebih kurang 600 juta Ustaz. Oh iya. Gini. Itu ke CRV-nya tinggal berapa bulan lagi? Masih kurang 3 tahun Ustaz. Subhanallah. Iya. Saya mohon gimana Ustaz? Baik. Saya bisa keluar dari masalah ini Ustaz. Iya. Ya, baik Ibu.
Terima Ya kasih. nanti dijawab ya Bu Iva ya. Baik, ada satu lagi yang masuk menelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nur di Pondok Gede. Ya, silakan Ibu. Alhamdulillah bisa ngobrol nih. Saya biasanya saya hadir Ustaz. Iya, cuma hari ini biasanya hadir halangan sini. kepala saya sakit. Oh gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Saya alhamdulillah insya Allah Ustaz. Saya dari gadis terbiasa bersedekah karena didikan bapak saya yang memang senang bersedekah. Meskipun tidak berharta banyak, tapi alhamdulillah 7 anaknya berkah, hidupnya semua. Itu saya menyontoh dari itu. Tapi saya memang berlebihan mungkin ya, karena saya sering dibilang sama suami saya, sama anak-anak saya berlebihan sedekah sampai urusan saya aja jadi nomor 3, jadi itu dan jadi perbandingan kakak saya orangnya pelit. Tapi kaya raya, rumahnya bagus, pokoknya hartanya banyak di mana-mana. Jadi saya sekali gini, coba kalau kamu nggak pelit, nggak terlalu baik, mungkin kita udah kaya gitu. Saya suruh gituin, Ustaz. Terus saya suka juga dibilang deh sama siapa aja, gimana mau kaya kamu mah ngasih melulu gitu. Itu gimana Ustaz? Udah segitu aja Ustaz. Iya, Terima kasih iya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Nur didengar lu sama kakaknya lu. Silakan, Ustaz, Nggak taunya silakan. kakaknya lagi nonton juga nih. Ya, nggak apa-apa, siapa tuh jadi wasilah taubat kan. Begini ya, yang pertama tadi Ibu Ina, ya di Surabaya. Insya Allah ya, kalau ibarat kata lampu mah, kalau nggak sampai putus banget, itu ujian biasa lah. Tapi perhatian nih buat pemirsa, kalau sampai tandes gitu ya, tandes gitu, nol bener, kemudian malah minus dan nggak naik-naik, itu coba periksa dari 10 dosa besar. Ada yang disyirikin nggak? Maksudnya ada kemusyrikan apa yang dilakukan? Ya. Yang kedua, kelamaan ninggal sholat enggak? Yang ketiga, bagaimana hubungan dengan orang tua? Yang keempat, pernah berzina kagak? Ya. Yang kelima, rezeki haramnya bagaimana itu? Nah ini 10 dosa besar dari 5 yang saya bacakan. Ini dulu udah dikoreksi. Kalau ini dikoreksi, maka arahkan segala kebaikan itu untuk ampunan dulu. Ya. Arahkan segala apa yang kita lakukan, sholat, sedekah, segala macam, buat ampunan dulu. Memang sedekah itu punya 4 mata, pemirsa. 4 pisau. 4 mata pisau. Yang pertama, pisau mengundang datangnya rezeki. Kedua, menolak bala. Ketiga, nyembuhin penyakit. Yang keempat, manjangin umur. Tapi kalau kita ada dosanya banyak bener, Allah milih yang 4 ini disimpan. Titik 0 dulu nih, dosa dulu Allah kejek, ampunin dulu deh. Karena buat apa juga utang dilunasin, tapi kemudian kita punya dosa belum diimpasin sama Allah. Kan utang sama Allah dulu nih yang kita bayar kan gitu. Kalau utang sama Allah udah pada lunas, ntar yang utang manusia diberesin gitu. Tapi jangan khawatir. Kalau bahasa Surabaya apa? Ojo neko-neko. Ojo khawatir. Ya jangan khawatir, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Asal Ibu Ina sungguh-sungguh betul ke Allah. Ya saya nanya tadi ada apa di rumah, dia bilang ada CRP. Tapi ditanya kreditnya masih berapa lama? 3 tahun. Iya, bingung juga gitu 3 tahun. Ya udah gini, CRP-nya itu disedekahin manfaatnya aja. Ya, selama ini dipakai buat jalan yang gak keruan. Sekarang Ibu Ina dan keluarga coba jalan-jalan dengan CRP itu ke masjid-masjid, sholat 5 waktu, pakai itu kendaraan ya. Jalan-jalan ke kiai-kiai di sekitar Surabaya, matur, cium tangan mereka semua. Dan insya Allah kalau emang Bu Ina ini punya CRP ya, rasanya kan bisa sedekah yang agak gedean dikit ketimbang mereka yang gak punya mobil. Sedekah apa? Kan CRP ada tipnya tuh, jual aja tipnya. Iya bener loh, pada ketawa, yang bener gitu. Lah iya bener ini, jual tipnya. Tipnya kan ada harganya tuh kan. Nah tipnya kan bangsa kali 600 saja mah laku begitu. 600 juta, jual tip yang ada di CRP 600 ribu. 600 ribu itu sedekahin, insya Allah, Allah akan kasih jalan-jalan. Lah kalau Bu Ina udah punya CRP berarti kan pakaian banyak. Microwave aja mah punya kali. Kulkas, CD, DVD, TV, itu kosongin, belum kosongin. Benar.
Insya Allah lah, Bu Ina kita doain ya pemirsa dan akhirnya kita semua. Kita doain yang punya utang biar pada lunas semua utang. Ya, tapi ya gini juga ya. Nikmatinlah utang itu. Gara-gara kita utang kita jadi sholat malam, jadi sedekah, jadi duha. Nikmatin lah. Kalau emang saat ini pemirsa nggak punya utang, tapi nggak tahajud, nggak duha, berdoalah supaya punya utang. Ustadz gitu sih. Itu saking pengen tahajud gitu loh. Kayak orang-orang. Banyak orang yang masuk gerbang tahajud dan sedekah karena dia punya masalah. Ya nggak apa-apa. Ntar itu diurus sama Allah. Amin. Tentu saja kita berharap jangan sampai kita tahajud nungguin kita punya utang, nungguin kita punya penyakit. Terus yang Ibu Nur tadi, Ibu Nur banyak-banyak doa buat kakaknya ya. Dan mata kita bukan matanya Allah. Belum tentu kakak itu pelit. Kelihatannya aja, barangkali dia sedekahnya emang ada orang lain yang mau tahu. Sembunyi-sembunyi. Bisa jadi. Dikata pelit sama orang, dia nerima, biarin aja. Tapi ternyata subhanallah. Sedekahnya luar biasa. Karena itulah dia menjadi kaya. Bisa loh. Penglihatan kita kan pelit. Tapi mana tahu. Sementara ada orang yang dilihat sama orang baik. Padahal dia bahlul, bakhil. Yang dikasih seujung kukunya doang daripada apa yang Allah kasih. Bisa jadi. Wa ba'du, Ibu Nur banyak doain kakaknya kalau emang benar pelit, ya Allah kasih kedermawanan. Yang kedua, perjalanan kita kan bukan perjalanan yang saat ini saja, tapi perjalanan yang sampai yaumul hisab nanti. Nanti kelihatan lah siapa yang lebih kaya, kita yang mau bersedekah atau mereka yang pelit, ya. Insya Allah kita sambung lagi segmen Baik Ustaz, tahan dulu. Setelah ini kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Nah, tadi sempat agak terputus pembicaraan Ustaz tentang cerita tadi Ustaz. Itu silakan bisa dilanjutkan kembali. Iya udah nggak demen deh ceritanya, Selasa besok aja. Ya, cerita tentang apa itu tadi? Mahasiswa ya, yang mau dapat rumah ya. Iya. Kita judulin aja lah. Kita judulin buat Selasa besok. Judulnya Sedekah bisa beli rumah. Oh, gitu. Isi-isinya. Ya. Baik pemirsa, di hadapan kita ini, di depan saya ini ada Ustadz Haji Selamat. Beliau mahasiswa pasca sarjana di Timur Tengah. Beliau lagi liburan. Beliau punya cerita yang bagus sekali tentang kehidupan para syekh di Timur Tengah. Jadi kita minta saja Ustadz Albar ya. Ya, silakan. Ustadz Selamat biar bercerita sedikit. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf Mansur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang kehidupan di Suriah, tepatnya tempat saya menimba ilmu di Damaskus. Memang sejak saya datang di Damaskus sampai sekarang, sejak tahun 2001, saya melihat begitu dahsyatnya masyarakat Damaskus dalam kegemarannya bersedekah. Baik ulamanya maupun masyarakatnya. Masyarakatnya dapat kita ambil contoh misalkan di Jami Umawi, di Masjid Umawi. Sebuah masjid besar di Damaskus seperti Masjid Istiqlal. Itu setiap Jumat selalu banyak orang yang membagikan sedekah khususnya kepada para pelajar. Ya. Untuk kaitannya dengan tema pada pagi hari ini, saya ada salah satu contoh ulama besar Islam, yaitu Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang sudah disegani dan diketahui oleh seluruh dunia Islam. Suatu ketika beliau dinobatkan menjadi ulama nomor 1 dunia. Oleh salah satu negara teluk di, kalau nggak salah, Qatar ataupun Dubai. Suatu ketika itu beliau diberikan uang bermiliar-miliar lira, ya. Kalau dikurskan ke Syria yaitu lira. Uang itu saya dengar beliau tidak ambil sepeser pun
beliau sedekahkan untuk para pemuda-pemuda yang belum berkesempatan untuk menikah. Karena kita tahu memang di Timur Tengah itu sangat sulit sekali pemuda untuk menikah karena memang besarnya mahar. Sampai sekarang beliau masih hidup, masih kekar walaupun umurnya sudah mungkin lebih dari 80, tapi Masya Allah beliau masih kuat, diberi kekuatan oleh Allah dan ilmunya berkah. Karya-karyanya bestseller seluruh dunia. Kalau memang beliau ingin kaya, mungkin beliau sudah kaya raya, cuman subhanallah beliau cukup sederhana, tapi subhanallah ilmunya begitu berkah. Iya. Mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, di tanah air kemarin kan kita juga bercerita-cerita tentang sedekah yang terbaik ya. Nah di sebelah kanannya Ustadz Haji Selamat ini ada Mas Robi. Kemarin beliau dan istrinya menolak untuk kita mintakan testimoninya. Sebab kata beliau, jangan deh Ustadz sedekah saya, biarlah jadi milik saya saja. Ceritanya nggak usah milik orang lain. Saya perlu memberitahu kepada pemirsa, sedekah terang-terangan itu memang bisa positif, bisa negatif. Apa positifnya? Kalau kemudian kita orang ini bisa menjaga dari riya, dari sum'ah, kita cerita ini karena tarhiban linnasi fil iktida, mendorong manusia untuk mengikuti, maka kita punya keuntungan. Apa keuntungannya? Kita menjadi uswatun hasanah. Nah dengan posisi seperti itu saya minta Mas Robi bercerita tentang apa sih yang dia sedekahkan. Ya, jadi silakan Mas Robi Lagianto, mudah-mudahan Allah menjaga tetap keikhlasan dari Mas Robi dalam bersedekah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Sebetulnya hikmah sedekah itu saya udah nikmatin sekitar tahun 90-an. Agak dekat nih. Nikmatnya sedekah itu sudah saya nikmati saya mulai tahun 90-an. Ya. Waktu itu gaji saya masih 100.000 sebulan. Sedangkan transport sekitar 3.000 sehari. Saya waktu itu bingung gitu. Ini saya udah punya keluarga. Cuman buat nutupin kayak gini tuh gimana gitu. Berbulan-bulan saya belum dapat jawabannya. Akhirnya saya pernah ngikutin tausiah sedekah gitu kan. Terus saya bisa mungkin 1.000 gitu ya. Pas ada kotak amal 1.000 gitu. Terus nggak lama tuh ya, alhamdulillah banget gitu. Saya dapat tahapan Lipo Bank. Tahapan suatu bank nilainya sekitar 1 juta. Dari uang 1 juta itu, saya waktu itu belum punya kendaraan apa-apa gitu. Dari uang 1 juta itu, saya beli motor. Saya gunain juga buat nambah penghasilan saya. Saya ngojek gitu ya. Saya ngojek dengan masih tetap punya penghasilan tuh 100.000 saya ngojek ya alhamdulillah karena saya masih kuliah juga. Saya ngojek ongkosnya 2.000, kadang-kadang dikasih 5.000 ya alhamdulillah juga. Terus habis itu ada berturut-turut tuh ada tawaran gitu. Tolong Mas Robi ngajarin saya bahasa Inggris. Ya terus-terusan gitu Pak Ustadz. Terus sampai suatu saat ya emang akhirnya lama-kelamaan tuh alhamdulillah rezeki saya tuh bertambah terus gitu. Terus waktu saat saya ke belit utang nih sekitar setahun-tahun terakhir ini saya kebelit utang. Akhirnya saya belum dapat jawaban sama sekali. Saya udah mulai lupain sedekah yang dulu tuh Pak Ustadz. Saya kebelit utang, terus muncullah yang namanya Ustadz Yusuf Mansur. Sampai muncul gitu. Muncul Ustaz. Muncul ke permukaan gitu. Dari permukaan bumi gitu ya. Emang gue ular naga loh. Enggak kan betul-betul tuh ada ustadz-ustadz yang naik gitu ya. Kayak Ustadz Agim, terus Agimnya agak turun, terus muncul ustadz-ustadz turun kemana dia gitu. Naik kok. Udah naik lagi ya. Turun aja. Maaf Agim. Iya. Terus kenalin lagi, saya inget lagi masalah sodako. Saya punya usaha air minum.
Nah, ya cepetin dikit. Oke. Saya punya usaha air minum. Terus saya mikir saya banyak utang. Ini ada mobil satu-satunya nih, mobil bak. Mobil satu-satunya yang saya punya, yang walaupun masih kebelit utang sekitar 8 juta, saya mau ikhlasin. Tapi dalam hati saya nih, saya masih punya pergolakan. Bener nggak istri saya setuju gitu? Berhari-hari, berminggu-minggu saya tunggu-tunggu. Akhirnya ya mau nggak mau ini harus diceritain ke istri saya. Karena ini uang, harta ini kan harta sama-sama. Saya harus cerita, Ma, kita punya mobil bak, saya mau sedekahin. Saya deg-degan juga dengerin jawaban istri saya gitu kan. Terus alhamdulillah istri saya ngomong, ya silakan gitu. Ya alhamdulillah banget. Istrinya ada di sini ya? Istri Mas Robi mana? Ada? Oh itu, nah ini istrinya Mas Robi itu. Iya, makasih. Alhamdulillah banget. Terus sampai ke Pak Ustadz Yusuf Mansur. Tadi Pak Ustadz Yusuf Mansur kemarin Pak Ustadz Yusuf Mansur bilang masalah harus diumumin ya. Iya. Pas Tabikul Khairoh lah ya, itu Pak Ustadz. Terus saya udah sampai kantor. Besoknya pagi itu juga saya masuk kantor. Karena niatan pas Tabikul Khairoh saya ngelihat ini mobil ada yang kurang. Ya. Bannya gundul gitu ya. Saya cerita ke teman-teman Pak Ustadz. Teman-teman merespon alhamdulillah baik gitu. Ada yang gantiin bannya? Mereka alhamdulillah banget Pak Ustadz. Dalam setengah hari saya bisa ngumpulin alhamdulillah 1,5 juta Pak Ustadz. Subhanallah. Baik. Nah mereka tuh punya masalah masing-masing dan juga mohon didoakan gitu Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Oke, jadi Mas Robi pemirsa menyedekahkan mobil satu-satunya yang sebenarnya itu dipakai buat usaha. Nah ini nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Silakan Ustaz Albar. Nah, baik, dan alhamdulillah mungkin acara nikmatnya sedekah ini mulai ditayangkan di TPI ternyata mampu memunculkan dermawan-dermawan di Indonesia. Bukan hanya Pak Robi, ada juga salah satu hamba Allah ada di tengah-tengah kita. Dia pun nggak mau diekspos, dia menyumbangkan tanahnya 538 meter dan itu ditaksir harga 1 miliar di wilayah Semarang. Dan juga ada juga ini dari Ibu Anda Rukmi dan keluarga Jagakarsa menyumbangkan motornya, itu sudah terpampang di depan, nanti kita bisa lihat. Dan kita akan lanjutkan kajian kita berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam nikmatnya sedekah. Ustaz, tema kita kali ini kan sedekah dan jodoh. Ya. Ini korelasi antara keduanya, sedekah dan jodoh itu bagaimana, dan adakah satu jaminan dengan sedekah jodoh pasti dapat atau enggak langgeng? Gini, hukum asalnya kenapa sih orang bersedekah itu bisa dapat jodoh? Hukum asalnya begini. Sedekah itu mendatangkan pertolongan Allah. Ini hukum asalnya nih. Jadi ketika ini ditemplate di orang-orang yang lagi butuh jodoh, maka insya Allah Allah akan tolong di urusan jodohnya. Jadi bukan perkara jodoh aja, apa keda urusannya begitu. Nah tinggal Allah akan melihat besarannya. Besaran apanya? Baik besaran nominal maupun besaran keikhlasannya. Saya agak kurang setuju yang orang bilang begini, Ustaz, besaran nggak penting, penting juga. Oh dia punya duit 10 juta, dia pengen sembuh dari jantungnya yang bocor. Terus dia sedekah 10.000. Ya kira-kira gimana gitu ya kan? Jadi tetap aja besaran lo tetap kudu ada, tetap ada nilainya. Nah pemirsa, insya Allah apa-apa yang belum kejawab, saya minta maaf pada pemirsa, saya bukan Superman juga yang bisa jawab dalam waktu yang begini singkat. Makanya saya cacakkan cerita utang aja sampai berapa episode ya kan? Karena emang namanya gue kita ngaji. Ada hal-hal yang pasti terlewat dalam pembahasan yang cuma sekian menit dalam satu waktu ini. Jadi saya minta keikhlasan dari pemirsa, minta husnuzon dari pemirsa. Bukan apa, kadang-kadang kita ini orang muda juga ya. Kadang saya kalau lagi gimana ya suka kesel juga gitu. Ya maafin deh, kita punya urusannya kadang-kadang
Apa ya, saya memandang orang kan gini ya. Pada suatu masa gitu kan, kita orang ini kudu berbagi, kudu banyak memang yang di pundaknya ada satu urusan. Nah ini kita semua coba bedah di urusan jodoh ini, tidak sekali 2 kali tayang. Kayak utang aja kemarin kita berapa kali tuh? Ada kali 7 sampai 10 kali tuh perasaan saya. Nah kali ini supaya memang kita nggak miss, saya minta pemirsa di Masjid An-Nida buka Qurannya masing-masing di surah Al-Insan, ya. Di surah Al-Insan ayat 26. Surah Al-Insan ayat 26. Bisa jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kita susah ini karena Masya Allah kita ini emang kelamaan nggak tahajud. Jadi bukan perkara kita nggak cuma sedekah gitu. Kita ternyata nggak tahajud juga nih jadi masalah buat kita. Coba perhatikan ayatnya bersama ya. Dilihat Qurannya masing-masing yang sudah bawa Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dari sebagian malam sujudlah kamu kepada Allah dan pujilah Dia. Panjanginlah malam. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Saya nerjemahin nih ya. Orang-orang yang nggak pada mau tahajud itu hidupnya memang akan berat gitu. Sekarang kita perhatiin ya, orang-orang yang kerja gitu ya. Aima dia punya gaji gitu. Aima hidupnya berat gitu. Buat bayar kontrakan dia nggak bisa. Buat bayar kredit dia punya motor dia kesana kemari. Buat bayar anaknya sekolah katar kitir ya keliriran ke mana-mana. Ya Allah. Orang usaha baiknya dia untung malah dia buntung malah punya beban. Nah ini. Jadi bukan semata-mata orang yang punya jodoh tahu ilmu sedekah dia embat sedekah enggak. Perbaiki juga teman-temannya ini sedekah. Teman-temannya sedekah ini yang paling deket itu tahajud. Ya kan ada serencengannya nih ibadah nih. Duha serencengannya itu waqiah. Duha serencengannya itu ya fatah ya rozak. Nah sedekah nih serencengannya itu bangun malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang kata Allah yang punya masalah jauhin pinggangnya dari tempat tidur. Ngapain bangun malam? Itu kan disebut bangun malam dulu kan? Ternyata ujungnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rizki kata Allah sedekah ya. Jadi penting buat Anda pemirsa yang dirahmati Allah yang lagi pengen butuh jodoh. Pertama tentu saja sedekah. Seperti yang memang saat ini kita sedang kaji bersama. Apa yang kira-kira membuat saudara ini menjadi bisa ditolong oleh Allah lewat jalan sedekah, sedekahlah. Saya bilang kalau nggak punya duit buat sedekah, pasang niat. Tapi kalau emang kita bisa ngutang, ya saya bilang ngutang aja. Tapi judul ngutang itu bukan ngutang yang jutaan itu loh. Kira-kira kita apa ya? Ngutang buat ngasih makan anak yatim gitu. Ya. Kita bilang sama tukang nasi goreng, "Bang, kita kan langganan nih ya." "Iya bener Pok, langganan. Begini, saya nanti malam mau ngejamu anak yatim, tapi duit saya baru ada ntar akhir bulan. Boleh enggak kalau sekiranya saya ngutang dulu nih segerobak malam ini?" Ya masa iya kita nggak dikasih sama tukang nasi ya kan? Nah maksud saya tuh ngutang yang begitu loh. Ngutang yang kebedak sama kita, kejangkep begitu. Dibanding dengan kita niat, saya niat nih, ntar akhir bulan kalau gajian saya mau ngasih anak-anak yatim. Insya Allah yang begini ini malah membuka peluang buat tukang nasi goreng buat ikutan bersedekah. Setelah dia tahu kan, dia bisa ngomong begini, "Mbak, ini kan 30 piring ya. Insya Allah yang 10 piringnya saya yang tanggung. Yang 20-nya Mbak yang tanggung." Kira-kira begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya sih pengennya mengkaji sedekah ini seharian penuh. Ya, kagak usah ada acara lain sepanjang hari di TPE ini. Ya. Tapi ya itulah,
acara kita emang cuma dari 4:30 sampai 5:30. Terus ada pemirsa yang marah-marah sama saya, nggak pukul lagu marahnya. Ustadz kalau punya acara jangan subuh dong. Itu kan nggak bikin orang jadi pada sholat. Ini acara saya terima dengan udah kita pikirin bagaimana-gimananya itu. Sampai saya bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan lah tayangan saya ini emang buat Indonesia bagian timur lah begitu. Ya. Yang kira-kira emang sholat subuhnya udahan gitu. Ya. Gitu. Ngapain Noel kita punya kaki. Ustadz nih udah habis nih Noel kaki saya. Iya pemirsa yang dirahmati Allah gitu. Saya Yusuf Mansur, saya mohon maaf. Barangkali tampilan saya kadang-kadang ada juteknya, ada sombongnya. Ya, namanya gue manusia ya enggak? Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat Amin. hati kita. Amin. Ya Allah bersihin kita punya hati dari ria, dari sombong, dari ujub, dari takabur. Insyaallah. Amin. Wa ba'du saya mohon doa dari pemirsa semua. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Amin. Ya, kita punya rumah tangga juga bagus. Duitnya banyak. Amin. Ya. Biar bisa sedekah yang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat juga waktu kita yang ada, terbatas juga. Mudah-mudahan walaupun singkat Allah berikan kita manfaat dan mudah-mudahan dengan sedekah kehidupan kita lebih baik lagi. Dan bagi pemirsa jangan beranjak dulu, tinggalkan layar televisi Anda. Setelah ini ada Lintas Pagi yang akan memberikan informasi terkini di sekitar kita. Kami Ustaz Yusuf Mansur dan kru TPI Nikmatnya Sedekah mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.